Pak Tua, tar dulu. Tunain dulu janji lu, masih inget ya nih? Nih, 1.000.000.000% bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah asli. Kalau sampai ijazah Bapak Jokowi palsu, saya berjanji akan nelen panci satu pabrik ke dalam perut saya. Nih pancinya seperti ini. Nih. Lu makan panci satu pabrik lu ya. Yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang saya teliti atau yang kami teliti. Artinya apa? Ijazah itu 99,9% palsu. Jika kamu benar-benar bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, tunjukkan dong buktinya apa. Bukti apa lagi yang harus ditunjukkan? Bukti apa lagi yang harus ditunjukkan dulu? Kan sudah jelas. Ya kan? Ijazah Jokowi itu palsu, sudah jelas. Ya kan? Jokowi waktu mendaftar di KPU itu, waktu mencalonkan diri sebagai presiden, dia membawa dokumennya, ya, dokumen ijazah, legalisir ijazahnya sudah didapatkan, ya, sama si Roy Suryo ini, ya, sudah ada di tangan Roy Suryo sekarang, sudah ada sama Rismon, sama Dr. Tifa, ya, mereka sudah fotokopi semua itu, ya, itulah barang buktinya. Apalagi bukti lagi? Sudah jelas-jelas ini sama dengan ijazah yang diposting oleh Rian Sandi. Ya, sama. Kalau memang betul sama yang diteliti oleh Roy Suryo dan Rismon ini, berarti jelas-jelas 20.000% palsu ijazahnya. Paham kau ya? Kalau enggak kau pakai kacamata dulu ya. Kacamatanya yang putih bening sikit. Jangan kacamata hitam. Kalau kacamata hitam kau pakai nggak nampak yang palsunya, ya. Memang jelas-jelas itu palsu. Janganlah membela-bela lagi kali, ya. Tidak bagus, ya. Kalau betul-betul itu palsu, bilang palsu. Kalau betul-betul asli, bilang asli, ya. Jangan nanti mata kamu yang diberikan oleh Allah itu terang benderang, nanti jadi buta mata kamu, ya. Tidak bisa memandang lagi. Termul. Saya merekam video otentik ya. Beliau mengatakan bahwa beliau sudah bertemu dengan pelaku pembakaran Pasar Pramuka. Dan beliau sudah bertemu dengan tukang yang membuat ijazah tersebut yang di Pasar Pramuka. Tukangnya ya. Tukangnya bukan bosnya, tapi tukang pembuat ijazah tersebut. Ya. Saya tidak bisa mengomentari terlalu dalam mengenai fakta-fakta bahwa beliau mendapatkan kopi tersebut. Tentunya kan itu harus dikonfirmasi lagi oleh KPU. Apakah KPU sudah memberikan keterangan yang jelas atau belum? Namun saya harus dengan tegas di sini juga menyampaikan. Saya mendengar bahwa khususnya Pak Roy Suryo ya mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan fotokopi ijazah palsu Pak Jokowi. Nah itu kata-katanya yang saya dengar dari media ya. Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain dan yang baru. Karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali, jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan. Karena dari Barreskrim sudah menyatakan itu asli dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Tapi ternyata masih juga disuarakan. Jadi fakta mengenai bahwa mereka mendapat fotokopi dan sebagainya, silakan saja. Kita tidak mau mengomentari karena kami bukan pihak di situ. Tapi kalau ada orang yang mengatakan kami mendapatkan kopi dari ijazah palsu Pak Jokowi, sudah saya dapat pastikan itu tidak benar. Yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang saya teliti atau yang kami teliti. Artinya apa? Ijazah itu 99,9% palsu. Alhamdulillah, betul sekali tadi yang sampaikan. Kemarin siang, sebelum kalau mungkin teman-teman lihat saya teriak-teriak di atas mokom ya, di atas mobil komando ya, di depan KPK. Saya paginya ke KPU, Komisi Pemilihan Umum. Dan insya Allah itu juga pesan yang sangat bagus untuk KPUD di Surakarta agar mencontoh yang sudah dilakukan oleh KPU Pusat. Akhirnya kami tim mendapat salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo ketika mendaftar untuk menjadi calon presiden di tahun 2019 dan 2014. Sementara yang kami dapat baru yang 2019. Ya gitu. Jadi baru satu. Kami masih menagih lagi untuk 2014. Apa pentingnya?
Karena tidak mungkin sebuah salinan ijazah yang dilegislasi sekali itu digunakan beberapa kali. Nggak boleh. Jadi kalau digunakan itu ada batasnya. Jadi artinya kalau itu dilegalisasi, ya, itu ya hanya digunakan pada saat itu. Makanya kami akan cek, benarkah dekan Fakultas Kehutanan yang melegalisasi pada tahun 2014 itu adalah orang yang ada pada saat itu, dekan yang bersangkutan. Karena yang 2019 sudah benar, itu yang kita lihat, namanya Pak Dr. Budiadi, ya, bukan Budiari tapi Budiadi. Ya. Tapi kita masih menunggu yang 2014 yang kayak apa. Ini penting dan ya, Tifa, Roy Suryo dan Rismond serta kawan-kawannya agar mereka ini tidak membuat kegaduhan lagi gitu loh. Ya, karena semuanya ini sudah melebar jauh dari awal mereka meminta kepada Pak Jokowi untuk katakanlah memberikan ya atau menyerahkan secara quote unquote kepada mereka untuk dianalisa. Dan ini luar biasa sekali framing-framing yang mereka buat sehingga mereka selalu dengan keyakinan penuh bahwa 99,99% bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu berdasarkan ya penelitian ilmiah menurut versi mereka. Padahal yang diteliti itu kan sudah jelas semua, apa yang dikatakan oleh Barreskrim itu bukan ijazah asli tapi fotokopi yang dia teliti. Apalagi berdasarkan yang namanya scientific menggunakan data ELA itu. Padahal sudah dikatakan bahwasanya data ELA itu tidak bisa digunakan kepada ya kertas yang bersifatnya analog gitu loh, bukan digital. Kalau digital bisa, tapi ini kan analog, harus ada barangnya yang harus diteliti gitu loh dengan menggunakan ELA itu. Tapi kalau fotokopi jelas lah nggak bisa gitu loh. Nah kembali lagi, kalau mereka mengatakan kita sudah mendapatkan bukti dari KPU ya yang diajukan pada tahun 2019 yaitu ijazah fotokopi yang dilegalisir dari KPU. Nah itu kan sudah menjelaskan gitu loh bahwasanya ijazah itu dilegalisir oleh UGM dan diserahkan KPU, itu pertanda bahwa ijazah itu asli, ada, bukan tidak ada, bukan palsu. Ya kan, ini kan mementahkan semua argumen-argumen dia. Kenapa baru sekarang gitu loh? Kan lucu. Kalau dia ingin meneliti kan dari kemarin-kemarin dong, dia cari, dia dapat dong. Kok baru sekarang, pertanyaan saya kan? Ya, jadi kalau kita lihat ini, bahwasanya mereka ini sudah kehabisan akal sehat, sudah kehabisan kewarasan menurut saya. Semua akan segera dicari-cari, padahal ini adalah tinggal menunggu dari Polda Metro Jaya di tahap penyidikan ini untuk status mereka jadi gelar perkara. Nah kita berharap bahwa gelar perkara itu ya kalau bisa dilaksanakan ya paling lambatlah pertengahan Oktober gitu, sehingga ya status hukum itu dapat jelas kita ketahui bersama gitu. Begitu, Jan. Kita sudah menonton video tadi ya, kocak sekali Bapak tadi bersumpah jika ijazah Pak Jokowi palsu maka ia akan menelan panci satu pabrik. Itu yang kita dengar sumpah Bapak tadi ya, bahkan meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi 1 triliun % asli ya, kata dia bilang begitu tadi ya. Dan Bapak ini apakah pernah melihat ijazah Pak Jokowi? Ya, kok bilang 1 triliun % ijazah Pak Jokowi asli? Nah mungkin sudah pernah melihatnya dan pernah mengujinya ya, atau cuma karena dengar-dengar, atau cuma karena dia itu ngefan atau pendukung Pak Jokowi mungkin ya. Mungkin bisa jadi seperti itu ya. Dan sebenarnya kayak Pak Roy Suryo juga, itu juga tidak boleh mengatakan bahwa 99% itu palsu karena belum diuji yang sebenar-benarnya. Bahkan Barreskrim juga pernah menguji bahwa ijazah Pak Jokowi itu katanya identik ya, akan tetapi kita juga belum tahu yang sebenarnya asli atau palsunya, itu kita belum tahu.
Tapi jika dengar-dengar dari kubu Pak Jokowi bahwa ijazah tersebut adalah asli, ya wajar saja. Dari kubu sebelah, kubu Roy Suryo mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, katanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dampak dari polemik ijazah palsu ini ya, yang dituduhkan kepada Pak Jokowi bahwa dugaannya itu palsu, ini dampaknya kemana-mana ya. Jadi ribut kesana kemari, bahkan berbulan-bulan isu ijazah palsu ini sangat sekali memanas, bahkan menjadi perbincangan masyarakat luas, menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia tentunya ya. Ijazah palsu ini menghabis-habiskan waktu sebenarnya ya. Negara lain sibuk untuk bagaimana cara majunya industri, bagaimana cara majunya ekonomi, bagaimana cara mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Di Indonesia masih sibuk ngurusin hal-hal yang remeh-temeh, salah satunya yaitu ijazah palsu ya teman-teman ya. Jadi semua ini memang ada kepanikannya masing-masing ya. Dari kubu Roy Suryo juga mungkin ada kepanikan jika ijazah Pak Jokowi asli. Bahkan seharusnya jika ijazah Pak Jokowi asli itu ya syukur alhamdulillah. Akan tetapi bagaimana lagi selama ini Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya ya. Pantas saja masyarakat menduga kenapa tidak mau menunjukkan ijazah, padahal ijazah itu kan bukan aib. Ijazah itu adalah suatu kebanggaan, akan tetapi tidak pernah juga, tak kunjung juga ditunjukkan kepada masyarakat, padahal itu suatu kebanggaan. Akan tetapi dari kubu Pak Jokowi atau pembela Pak Jokowi mengatakan bahwa ijazah itu adalah ranah pribadi dan ranah privat, tidak bisa ditunjukkan ke siapapun dengan cuma-cuma, dengan serta-merta ditunjukkan begitu saja. Karena ijazah adalah ranah pribadi, ranah privat ya. Kecuali pengadilan yang minta baru akan ditunjukkan, seperti itu ya. Bilangnya seperti itu. Nah, sekarang mungkin ada kepanikan juga dari kubu Pak Jokowi atau pembela Pak Jokowi ya, setelah Roy Suryo CS ini mendapatkan salinan ijazah dari KPU, sibuk klarifikasi kesana kemari ya. Dari kubu Pak Jokowi, pembela Pak Jokowi ini ya banyak sekali yang klarifikasi ya, seperti kuasa hukumnya. Tadi kita sudah menonton videonya ya. Yakub Hasibuan itu juga mengatakan seharusnya Pak Roy Suryo jangan begitu ya, karena ini bisa menimbulkan hukum baru ya. Ceritanya seperti itu ya. Nah, ini apakah suatu bentuk kepanikan atau memang ini suatu peringatan kepada Roy Suryo CS ya, kata-kata Pak Yakub Hasibuan tadi? Atau justru mungkin dari pembela Pak Jokowi ini juga sudah mengetahui, waduh, ijazahnya ternyata sudah ada di tangan Roy Suryo, salinan ijazah tersebut ya. Apakah itu bentuk kepanikan atau memang ini suatu peringatan bahwa Pak Roy Suryo CS tidak boleh mengatakan yang tidak seharusnya dikatakan, mengatakan ijazahnya 99% palsu? Itu memang sebenarnya tidak boleh juga kan. Tapi kita boleh dan wajar juga mempertanyakan apakah Pak Yakub tadi mengatakan seperti itu suatu bentuk kepanikan. Itu kita juga sudah tidak tahu lagi ya tentang hal itu, karena kita sebagai masyarakat kita tinggal menunggu hasilnya saja nanti ya. Kita tidak usah ikut-ikutan tentang hal ini, tidak boleh menuduh-nuduh ya teman-teman ya. Dan ada lagi dari relawan Jokowi ya, Pak Andi Aswan ini ya, ini juga mengatakan hal yang sama ya. Seharusnya Roy Suryo itu berhenti membuat sebuah kegaduhan ya. Tidak boleh mengatakan lagi bahwa atau menggiring-giring opini masyarakat, tentunya seperti itu. Tetapi apa boleh buat jika perbuatan Roy Suryo atau apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan ini untuk mencerdaskan masyarakat, untuk membuat masyarakat ini cerdas ya. Karena kita kan pengen tahu ijazah seorang presiden itu apa sebenarnya yang dipakai, karena banyak yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi diduga palsu. Nah, palsunya ini dari mana? Nah, nanti kita akan tahu jawabannya setelah semuanya ini dianalisa dan diteliti oleh Roy Suryo dan pihak-pihak yang berhak meneliti ijazah Pak Jokowi ini, yang seharusnya nanti memberikan sebuah keterangan ya, bahwa ijazah Pak Jokowi yang selama ini diributkan, selama ini didiskusikan, selama ini dibicarakan, bahkan hampir ya adu mulut setiap
saat setiap hari di media, di televisi, ya bahkan di dunia nyata pun ya itu menjadi perdebatan ya saat ini ya teman-teman ya. Nah tentunya kita tinggal menunggu saja hasilnya itu seperti apa nanti ya. Kita tidak usah repot-repot sekarang ya, karena yang namanya kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, dan kebenaran tetap kita katakan kebenaran ya. Kalau memang salah ya tetap kita katakan salah. Tentunya seperti itu ya. Tidak usah ada yang ditutup-tutupi di dunia ini ya, apalagi untuk kepentingan masyarakat. Itu kan sebenarnya yang dipermasalahkan saat ini, yaitu untuk kepentingan masyarakat ya. Sebenarnya seperti itu, karena masyarakat juga berhak tahu, berhak mengetahui apa sebenarnya yang saat ini dipolemikan.